Yuk, teman-teman kita mulai ya. Kita sudah ada di bagian ketiga dari pembahasan kita tentang arsitektur Bali. Nanti sebelum ini, kalau misalkan kita ada waktu, kita minggu depan kita menyeberang ke Lombok, Sumbawa, dan ke arah timurnya ya. Nah, kita sudah mempelajari minggu lalu bagaimana Bali itu tumbuh dan berkembang menjadi the new Majapahit gitu ya sampai dengan hari-hari ini. Tapi ada beberapa pertanyaan kan yang mungkin belum terjawab dengan tuntas gitu, maka kita coba um, mundur sedikit lah, mundur 500 tahun gitu ya, ke zaman di mana Bali pertama kali mendapatkan pengaruh dari Majapahit. Jadi di sini terlihat bahwa Majapahit itu kan um, kerajaan Hindu terbesar yang kemudian setting up kebudayaan dominasi Hindu di Nusantara gitu ya sepanjang 300-an tahun. Nah, ya dia tidak heran kalau pengaruhnya itu begitu besar ya, bahkan kalau kita berbicara mengenai pengaruh gitu ya, kalau berbicara mengenai daerah kekuasaan dalam arti sebenarnya, dalam arti bahwa dia memang berkuasa dan daerah-daerah yang di mana Majapahit itu berkuasa dia tunduk pada Majapahit dalam arti sebenarnya gitu ya, maka itu masih debatable gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai wilayah pengaruhnya jauh sekali sampai uh, almost the entire Southeast Asia, oke ya. Nah, tapi ada beberapa aspek menarik yang meskipun kita sebagian besar sudah tahu, kita coba bahas lagi gitu. Ya, jadi kebudayaan Hindu itu berakar dari setelah Majapahit didirikan 1293 gitu ya. Kalau kalian ingat, raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Masih ingat kan? Nah, tapi kemudian dia mencapai puncak-puncak kejayaannya itu di era dua orang ini, era Hayam Wuruk, ya, Hayam Wuruk, raja eh, Majapahit yang paling terkenal, gitu ya, dan patihnya yaitu Gajah Mada. Nah, ini kemudian kebudayaan Majapahit itu tersebar di seantero Jawa dan bahkan keluar Jawa dan bahkan sampai ke Bali juga ya. Nah, tapi memang harus diakui bahwa apa ya, kerajaan-kerajaan uh, di Nusantara zaman dulu itu apa ya, kaderisasinya gitu ya, itu buruk, tidak optimal lah, sehingga kemudian ketika apa yang sudah bagus itu sangat terkait dengan personalnya hilang atau meninggal, wafat atau mengundurkan diri gitu, terjadi kemunduran, dan kemunduran itu sangat-sangat signifikan gitu ya. Nah, Gajah Mada ini eranya 1350 sampai 1389. Ya, kalau kita lihat di bagian sini, ya ini daerah pengaruhnya Majapahit. Luas sekali ya. Hanya mungkin beberapa bagian dari Papua di bagian barat ini nggak sampai kena pengaruh dari Majapahit. Tapi yang jelas Jawa, Sumatera, ya, Semenanjung Asia Tenggara, gitu, Kalimantan sebagian. Kenapa Kalimantan sebagian? Karena Kalimantan itu hutan kebanyakan gitu ya. Nah, juga Sulawesi, bahkan sampai di mendekati ke utara ini ya, ini masih bisa memperoleh pengaruh yang signifikan dari Majapahit.
Tetapi semua ada waktunya gitu. Setelah Gajah Mada nggak ada, ya, ya somehow dia itu figur yang tidak tergantikan gitu. Hayam Wuruk tidak mengangkat patih baru, ya. Nah, ini mungkin juga salah satu yang menyebabkan kemunduran dari Majapahit, apalagi setelah Hayam Wuruk wafat juga gitu. Nah, setelah itu mulai konflik macam-macam, ya kan? Majapahit mulai kehilangan banyak pengaruhnya di terutama di pesisir gitu ya, karena Islam mulai masuk, ya, dan bahkan ajaran Islam itu masuk sampai ke dalam keratonnya Majapahit. Bayangkan, Majapahit tiba-tiba di dalam kerajaan Majapahit bisa ada pesantren, bisa ada masjid. Kalau kalian ingat, Raden Rahmat mendirikan masjid di dalam keraton Majapahit. Ya, jadi dari sini sebenarnya sudah kelihatan bahwa pada akhirnya perlahan-lahan itu shift of paradigm-nya dari budaya Hindu ke budaya Islam itu sudah terjadi gitu. Ya, ini juga sudah kita bahas tadi gitu ya. Cuman hendak memperlihatkan saja bahwa ya ada korupsi gitu ya, setelah figur yang kuat itu turun, setelah nggak ada Hayam Wuruk dan Gajah Mada, korupsi mulai ada, kemudian friksi di dalam suksesi, ya. Kalau itu yang tadi saya katakan, mekanisme suksesinya itu nggak mulus gitu loh. Jadi nggak pernah ada suksesi yang bisa berlangsung mulus. Nanti pasti ada friksi. Anaknya laki-laki, terus kemudian dikudeta dari anak yang dari selir, nah gitu ya. Terus kemudian nanti ada juga yang kemudian mencoba untuk memisahkan diri karena merasa punya hubungan keluarga, kekerabatan yang cukup erat dengan raja dan semacam itulah, ya. Nah, bersama dengan itu di sini dicantumkan juga bahwa pengaruh Islam di sekitar abad ke-15 itu sudah sangat-sangat menguat gitu ya. Karena Islam ini perdagangannya itu sangat-sangat signifikan pengaruhnya. Oke ya, sementara Majapahit sibuk sendiri, ngapain gitu ya, rebutan kekuasaan, kemudian lama-lama capek mereka. Nah, puncaknya di 1478 itulah ketika terjadi perang dengan Demak, gitu ya. Majapahit kolaps, gitu. Oke ya, jadi setelah Majapahit kolaps, apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah ya ini 2000 pengungsi gitu dari keraton dan kerabat dan tokoh-tokoh utama Majapahit itu terjadi gitu. Kalau kalian ingat, bahkan rajanya juga kan mengungsi sampai ke Jawa Timur gitu ya. Prabu Brawijaya V flat sampai ke Jawa Timur. Nah, beberapa pengikutnya gitu ya, bukan beberapa sih, 2000 itu cukup banyak gitu ya. Itu kemudian memutuskan untuk pindah ke Bali. Bali waktu itu sebenarnya juga sudah merupakan wilayah kerajaan Majapahit gitu ya, tapi nggak terlalu sering disebut-sebut gitu. Karena ya Bali ini kan tidak terlalu menarik untuk kampanyenya Gajah Mada. Dia sudah datang ke Bali, menaklukkan Bali, habis itu ya sudah gitu ya. Dan Bali ini relatif bebas dari pengaruh Islam pada hari-hari itu. Kenapa? Islam masuk melalui
perdagangan, sementara komoditas perdagangan yang dicari oleh pedagang-pedagang Islam itu tidak ada di Bali. Gitu. Bali itu sampai dengan tahun-tahun kemari itu memang ada perdagangan gitu ya, tapi nggak seperti perdagangan yang ramai di pantai, karena dia komoditasnya kan juga nggak ada yang dicari oleh oleh pedagang-pedagang Islam. Malah Bali itu somehow agak gimana ya untuk mengatakannya, ada perdagangan budak kayak begitu ya, yang terjadi di beberapa bagian kecil dari pantai Bali. Nah, itu tidak disasar oleh pedagang Islam gitu ya. Jadi Bali itu relatif free dari uh, pengaruh Islam. Nah, orang Majapahit kemudian orang Majapahit yang kalah ini kemudian berpindah ke uh, Pulau Bali gitu ya. Jadi ada dicatat oleh Lontar Markandeya Purana ya, yang ditulis di atas apa namanya itu, palm leaves, daun kelapa ya. Di situ dicatatkan bahwa 2000 orang Majapahit yang terdiri atas sarjana, artis ya, keluarga-keluarga mereka semua, ahli hukum, ahli kedokteran, dan arsitek ya, di bawah kepemimpinan Mpu Markandeya itu kemudian pindah ke Bali. Kisahnya itu kalau kamu baca itu seru sekali gitu loh. Ya, bukan seperti kita berpikir bahwa pindah 2000 orang naik bus gitu ya, kemudian atau naik pesawat gitu terus kemudian memasuki Bali. Enggak gitu. Itu perjalanan yang luar biasa gitu ya, ke tanah antah berantah terra incognito, karena mereka menggunakan jalur darat dan jalurnya itu belum seperti sekarang ya. Sekarang kan jalur ke Bali itu tinggal melewati Anyer Panarukan, itu udah udah zaman Belanda banget kan ya dia dibuatnya. Sebelum itu hampir tidak ada jalur yang seperti itu. Nah, oke. Teman-teman lihat di bagian bawah ini adalah peta kuno yang dibuat oleh salah seorang pengelana gitu ya, yang menggambarkan Jawa dan Bali. Jadi ini tidak sama dengan ketika misalnya kamu sekarang menyeberang dari Jawa ke Bali melalui Banyuwangi, terus kemudian ke Pelabuhan Gilimanuk gitu ya, terus kemudian terus ke Denpasar gitu, nggak sama seperti itu. Jadi orang memandang Jawa dan Bali dulu ya seperti di tampilan ini gitu ya. Jadi menyeberangnya dari sini dan kemudian sampai di Balinya tuh sebelah sini. Jadi malah deket ke Gianyar sampainya gitu ya, bukan di di Gilimanuk seperti yang sekarang. Jadi dia sampai di sini. Nah, di di Gianyar itu seluruh rombongan yang sangat kelelahan itu, ya bayangkan aja perjalanannya kayak gitu ya. Nih, mereka naik kuda. Yang punya kuda naik kuda. Yang sebagian terbesar jalan kaki kan gitu ya. Nah, ketika mereka sampai dalam keadaan sangat kelelahan di situ, ya di tanah Bali ini, banyak yang sakit, yang jatuh sakit. Salah seorang pendeta yang menyertai, namanya Dang Hyang Nirarte, itu kemudian mengambil air dari Sungai Campuhan gitu ya. Dan dari situ air itu diberkati, lalu kemudian diberikan kepada para anggota rombongan gitu yang
yang sakit untuk diminum. Nah, ternyata mereka sembuh. Oleh sebab itu daerah ini ya di bagian sini nih kemudian dikenal sebagai tempat yang namanya obat. Bahasa waktu itu untuk lidah waktu itu disebutnya ubat. Ubat dari obat gitu ya, ubat. Nah, ubat itulah yang kemudian 500 tahun kemudian oleh lidah modern diucapkan sebagai ubud. Ubud gitu ya. Jadi kalau kamu mendengar Ubud kan kamu pasti tahu itu kampung budaya, desa budaya yang paling terkenal dan ya dari tahun 20-an aja sudah mengilhami orang-orang Eropa gitu ya. Ada Rudolf Bonnet, Walter Spies, kita udah belajar minggu-minggu kemarin gitu ya. Walter Spies yang menciptakan bukan menciptakan sih dia merekreasi tari kecak itu ya. Nah, dia kan dari situ. Blanco, seniman-seniman besar semua dari situ sampai dengan hari ini. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di tahun-tahun itu? Jadi mereka menyeberangnya itu sekitar 1489 gitu ya, terus kemudian mendarat di Ubud itu. Dang Hyang Nirarta ini kemudian menghadap ke Raja Bali di Gel-Gel. Raja Bali waktu itu Raja Waturenggong. Nah, dia kemudian menawarkan, dia minta suaka sebenarnya, karena kita ini orang-orang yang kalah perang dari Jawa, lalu kemudian flat lari ke Bali, mengungsi ke Bali, dan kita pengen mendirikan Majapahit yang baru. Majapahit yang lama sudah nggak ada, gitu dia bilang. Lalu apa yang bisa ditawarkan? Pasti kan terjadi negosiasi ya dengan Raja Bali. Nirarta kemudian menyatakan bahwa mereka memiliki keahlian, gitu. Keahlian dari sebuah kebudayaan besar yang menguasai ya dan memengaruhi dengan sangat sepanjang Asia Tenggara. Mereka punya tim hukum yang hebat, ahli kedokteran yang hebat, ahli budaya, ahli arsitektur, arsitek semuanya punya. Gitu. Kita menawarkan kepada Bali bagaimana kalau membangun lagi dalam konteks Majapahit baru, gitu ya. Nih, Nirarta itu ini orangnya. Ini bukan lukisan, ini diorama yang saya potret di Museum Bajra Sandi di Renon. Jadi disebutkan sebagai Pedanda Sakti Wawurawuh, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah pendeta sakti yang baru datang. Maksudnya ya mungkin dia baru datang dari Majapahit, gitu ya. Ini salah satu karyanya nih, kalau kamu pasti tahu kan. Nah, oke ya, kita balik dulu. The Balinese welcome the arrival of those priests, high-class artists and architects, painters and carver. Oh iya ya, jadi bukan hanya arsitek ya, tapi juga artis, pelukis, lalu kemudian pemahat, seniman-seniman lah, ya. Jadi mereka disambut dengan tangan terbuka karena ini potensi untuk memajukan Bali gitu. Jadi kalau teman-teman tanya Bali dalam konteks arsitektur ataupun dalam konteks keseluruhan gitu ya, itu mulai menggeliat maju sampai kemudian jadi seperti sekarang ini gitu ya kemajuannya. Itu dari kapan? Kalian boleh sebutkan momentumnya. Itu adalah di 1489 itu. Ya, setelah 1478 kan Majapahit runtuh tuh. Nah, 1489 itu mereka kemudian flat ke Bali, lalu kemudian dikomandoi oleh Pak Wawurawuh ini, ya, mereka kemudian membangun Bali untuk menciptakan Majapahit baru. Apakah sama dengan membangun Majapahit? Kalau teman-teman lihat nanti ya, arsitektur Bali itu memang landasnya adalah arsitektur Majapahit, tapi sudah beda gitu. Karena apa? Karena mereka menggunakan Majapahit itu sebagai pijakan untuk maju lebih jauh lagi. Ya, jadi
kalau lihat yang Bali yang sekarang, oke, itu Majapahit, tapi bukan Majapahit yang pra 1478. Itu adalah Majapahit yang dikembangkan semaksimal mungkin ya oleh mereka dengan cara yang luar biasa. Um, Pak Wawurawuh ini kemudian membangun beberapa pura ya di sepanjang daerah pesisir Bali gitu ya. Karena dia pasti tahu bahwa ancaman terhadap Majapahit baru ini pasti akan datang dari sekitaran pantai gitu. Jadi dia buat beberapa, kalau nggak salah ada 6 pura yang bagus sekali di Bali dengan pendekatan yang baru, gitu loh. Dan pendekatan yang baru, ya. Nah, ini yang di bawah ini si Pura Tanah Lot itu adalah salah satu yang dikerjakan oleh Danghyang Nirarte ini. Kalau mau lihat impresi artis mengenai wajah beliau, ini ya. Ini Danghyang Nirarte yang kemudian meletakkan apa namanya dasar-dasar dari arsitektur Bali yang kita kenal hari ini. Starting point-nya adalah dari apa yang mereka miliki di Majapahit, tapi kemudian berkembang sampai dengan hari ini seperti yang ini. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang kangen Majapahit gitu ya, pengen merasakan suasananya, kalian bisa pergi ke Trowulan gitu loh. Tapi kalau mau merasakan suasana dari sebuah entitas perkembangan budaya yang sudah melonjak lagi semenjak yang terakhir ditinggalkan, makanya ke Bali. Gitu ya. Jadi ini menarik banget ya, sebenarnya kita tuh harus bikin tur sepanjang Pulau Jawa gitu loh ya. Ya, dulu-dulu kan kita bikin begitu, cuman setelah pandemi ini kita jadi nggak pernah kemana-mana. Jadi turnya virtual aja gitu. Oke ya, ini yang ini saya belum pernah datang, tapi katanya sudah dibuatin patungnya tuh di sekitar Pura Uluwatu, gitu ya. Ini adalah patung dari Danghyang Nirarte atau Pedanda Sakti Wawurawuh. Nanti kalau saya sempat, saya ke sana, saya potretin, lalu saya perlihatkan ke kalian ya kapan-kapan. Oke, dan ini didukung banget oleh Raja Waturenggong. Teman-teman, setelah kedatangan dari tokoh-tokoh Majapahit ini, kekuatan dari Waturenggong dan Kerajaan Bali itu jadi berlipat ganda, gitu ya. Mereka bahkan bisa, nah ini nggak sampai seperti Gajah Mada, mereka bahkan bisa melebarkan sayapnya ke Pulau Lombok, gitu ya. Ada beberapa catatan yang kemudian bilang bahwa mereka sempat menguasai Lombok, Kerajaan Bali itu. Saya nggak bisa pastikan benar, tapi kalau teman-teman ke Lombok, teman-teman akan perhatikan besar sekali pengaruh dari Kerajaan Bali ya dalam arsitektur di Lombok gitu ya. Ada beberapa bagian yang kalau kita di Lombok itu serasa di Bali gitu. Ya, bukan hanya di Lombok teman-teman, tapi juga setelah kedatangan Nirarte ini, kemudian Kerajaan Bali menjadi begitu kuat dan yang sudah pasti dia sempat ekspansi sampai ke Jawa Timur. Jadi bayangkan bahwa tadinya mereka itu lari gitu ya, mereka kan lari ke Bali gitu kan. Karena apa? Karena karena Jawa dikuasai oleh Demak dan kebudayaannya memang sudah beralih ke kebudayaan dengan dominasi kebudayaan Islam gitu. Tapi ada satu masa di mana Waturenggong ini sampai berhasil untuk menguasai sampai di Blambangan. Artinya apa? Artinya mereka bisa berkembang sampai punya kekuatan yang bisa sampai keluar Bali, gitu ya. Ya tentu saja tidak sampai seluas itu, seluas Majapahit pengaruhnya, tapi sudah bisa keluar dari Pulau Bali yang tadinya mereka hanya di seantero daerah kecil di Bali itu saja gitu. Tapi akhirnya Waturenggong malah bisa menguasai sampai ke Blambangan gitu. Nah kalau kekuatan
militernya aja seperti itu, kita bisa membayangkan bahwa kekuatan kebudayaannya juga mestinya sampai di sekitar situ juga, gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Ini kebudayaannya kemudian membentuk arsitektur yang unik, gitu ya. Nah, the architecture of Pura, the center of Balinese Hindu worship activities for the architect of Majapahit, had been long famous in mastering the brick material in their candi, gitu ya. Kita sudah belajar pada beberapa pertemuan kemarin. Dan ini yang menarik nih, the word Pura was taken from a Sanskrit word means a fortress. Jadi ada yang kemudian membayangkan begitu ya, bahwa pura yang dikerjakan oleh Dang Hyang Nirarta dan para pengungsi pengungsi elit itu ya dari Majapahit itu, ya karena mereka kan bangsawan semua gitu ya, bukan pengungsi kayak yang kita bayangkan sekarang ini yang kemudian ditampung di tenda-tenda gitu ya. Ini pengungsi yang elit gini. Nah, pura yang dibangun oleh mereka itu kemudian ada seperti fungsi pertahanan di dalamnya. Ya, teman-teman pasti masih ingat pelajaran minggu kemarin, bahwasanya arsitektur Bali itu adalah arsitektur yang sangat tertutup. Temboknya tinggi-tinggi gitu ya. Temboknya sudah tinggi, terus kemudian ini melibatkan adanya menara pengawas. Ya, silakan perhatikan di tampilan ini. Ini juga saya foto dari diorama yang terpampang di Museum Bajra Sandi di Renon dan Pasar gitu ya. Ini diorama yang menggambarkan bagaimana ada satu pertempuran gitu ya yang terjadi di sekitar bangunan pura gitu. Jadi pura itu adalah juga benteng pertahanan. Karena pura itu pada dasarnya kata dasarnya itu juga pur gitu kan. Pur itu Sanskrit yang artinya benteng untuk bertahan gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, ketika Nirarta kemudian berkolaborasi dengan Raja Bali gitu ya, setelah mereka flat dari Majapahit, yang dibangun pertama-tama itu adalah benteng gitu. Benteng itu kita kenal sekarang sebagai pura gitu kan. Tapi sebenarnya yang dibangun oleh Nirarta itu adalah fungsi-fungsi defense. Dan ini kemudian nanti menular ke seantero bangunan Bali dengan fungsi yang berbeda juga gitu. Ya, rumahnya juga kayak benteng. Ingat kan? Ada tembok penyengker yang tinggi yang tidak bisa diawasi dari luar gitu ya. Benar nggak? Iya kan? Terus kemudian kecil sekali pintu masuknya itu ya. Jadi orang yang mau masuk aja ini mesti selektif banget gitu. Oke ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang dibuat oleh Nirarta dan orang-orang Majapahit di Bali itu? Jadi mereka mengembangkan satu arsitektur ya yang kemudian berfungsi untuk membentengi ya, to protect the Hindu community from the infiltration of other faiths from outside gitu loh. Ya. Ya, pada akhirnya pura kita kenal sebagai tempat peribadatan gitu ya, place of worship for the ancestral spirits. Tapi pada pendekatan awalnya, reaksi awalnya dari Nirarta di Bali setelah mereka dari Majapahit itu, sepertinya mereka memang membangun sesuatu dengan fungsi pertahanan gitu ya. Meskipun mungkin bukan benteng fisik gitu ya, tapi secara visual oke. Makanya dia tempatkan itu di pantai. Karena apa? Karena pengaruh luar datangnya pertama kali dari pantai. Dulu kan nggak ada pesawat terbang gitu ya. Pasti orang memasuki satu pulau itu dari pantai. Oke, ya. Nah, pada akhirnya itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya pura gitu ya, yang sistemnya seperti ini, gitu. Ya, dengan
tembok yang tinggi, oke ya, dengan adanya menara pengawas, gitu ya. Sebenarnya nggak menara pengawas sih, itu balai kulkul gitu ya. Tapi kan ada menaranya kalau nanti kita bandingkan dengan fungsi-fungsi um, benteng modern, ya cukup kena lah. Ya, coba teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah Jabe Sisi yang kemarin kita bahas, kemudian memasuki um, Candi Bentar ini ke zona di Jawa Tengah, gitu ya, atau Madya Mandala, dan kemudian masuk sampai ke daerah yang paling suci yaitu Utama Mandala. Tapi bukan sistem mandalanya yang kemudian menjadi menarik gitu ya. Yang menjadi menarik adalah bagaimana sepertinya ini memang dibangun dengan pola pemikiran sebagai benteng. Coba teman-teman perhatikan. Ya, gerbang yang sempit. Oke, terus kemudian pagar atau tembok yang tinggi yang secara masif mengelilingi dari seluruh kompleks. Lalu kemudian orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam dengan bebas, tapi kemudian orang dari dalam juga punya menara gitu ya. Benteng itu kan pasti ada menara-menaranya juga gitu kan. Ya, jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, pola-pola dari pura yang ada sekarang itu memang kemudian menjadi populer di seantero Pulau Bali. Lalu kemudian apa namanya? Jadi seperti yang kita lihat pada tampilan-tampilan ini gitu ya. Berkembang sampai dengan hari ini. Jadi starting point-nya itu memang pada era shift of paradigm dari Majapahit ke Demak itu. Apakah sebelumnya arsitektur Bali tidak ada? Apakah sebelumnya Bali tidak punya arsitektur yang adiluhung dan mumpuni? Ada, ada. Ya, yang kita bicarakan ini adalah arsitektur pengaruh Majapahitnya. Gitu. Kalau arsitektur Bali yang lebih tua daripada itu ada di daerah-daerah di utara, ya, di utara pulau yang tidak terjangkau oleh pengaruh Islam ataupun pengaruh Majapahit, gitu ya. Itu ada arsitektur yang disebut dengan Bali Age atau Bali Mula, Bali Mula, gitu ya. Jadi pada awalnya Bali seperti itu. Kalau kalian ingat yang kita bahas di minggu kemarin, yang saya tunjukkan Tenganan gitu ya. Nah, itu arsitektur yang banyak dikembangkan pada masa Bali sebelum mendapatkan pengaruh Majapahit yang ini. Gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, setelah Nirarta dan pengikutnya membangun banyak pura, pura mulai menemukan patternnya seperti yang kita kenal sekarang, dibangun di beberapa penjuru dari pulau, gitu ya. Dan Nirata membangun 6 diantaranya, lalu kemudian dia moksa, gitu. Oke ya, jadi wacana itu memang kemudian ada gitu, bahwa yang di Bali ini, kalau berdasarkan ciri-ciri yang tadi disebut, itu mirip dengan apa namanya, mirip dengan benteng gitu ya. Ini ada beberapa diorama juga yang saya cuplik dari koleksi museum. Oke. Nah, kalau dari situ kan teman-teman udah bisa membayangkan ya, bagaimana pola pikirnya, ya, pola tata lakunya Bali kemudian menjadi berbeda dengan di Jawa, gitu. Kalau kamu perhatikan pelajaran kita yang minggu-minggu kemarin tentang rumah Jawa itu begitu terbuka, ya kan? Malah saya
sempat mengkait-kaitkan itu dengan defensible space, dengan teori yang begitu modern gitu ya. Karena apa? Karena rumah harus berada pada jarak pandang. Yo, bayangkan, rumah dikaitkan dengan pandangan. Sementara kalau di Bali, rumah tidak bisa dipandang. Kenapa? Karena ada tembok yang tinggi sekali yang menghalangi pandangan. Dari situ aja udah dua kutub yang berbeda gitu kan. Jadi kalau Jawa itu arsitekturnya adalah arsitektur yang lebih terbuka gitu ya. Kalau Bali dia arsitekturnya adalah arsitektur yang lebih waspada gitu. Oke ya. Um, ini salah satu yang dibangun oleh Nirarte. Kalau kalian tahu Pura Uluwatu yang terkenal itu, ini di southern tip of Bali gitu ya. Tebing, ini ujungnya Bali Pak, di selatan gitu ya, di tebing yang memang hanya ada satu jalur untuk mengaksesnya. Orang nggak bisa datang dari mana-mana. Coba masa kamu mau datang dari laut, kan kamu nggak bisa naik ke tebing setinggi ini. Satu-satunya jalan masuk itu adalah hanya dari ya jalan darat yang kemudian sempit banget gitu ya. Kemudian baru dia melebar di penghujung ini gitu. Itu kan ciri-ciri benteng banget ya. Akses yang sangat terbatas gitu. Terus kemudian ini benteng alami gitu ya. Sisi-sisinya laut, nggak bisa dicapai dari mana-mana gitu. Kelihatan ya? Oke, ya. Nah, ini Uluwatu. Universitas Udayana ada di sekitar sini. Kalau kamu study tour main ke Bali gitu ya, bisa mengunjungi kawan-kawan UNUD di dekat sini. Kalau kita lihat di lingkungan urban, nah puranya kayak begini. Oke, ya, ini Pura Desa Pakraman di Denpasar, di depannya Taman Kumbasari yang indah banget itu ya, waterfrontnya. Lalu kayaknya 1 tahun yang lalu Jokowi pernah main ke sana dan berkomentar tentang keindahannya taman itu. Nah, di depannya taman itu adalah pura yang ini. Gitu. Ini juga mendapatkan pengaruh yang cukup besar ya dari apa yang dilakukan oleh Nirarte dan pengikutnya. Ini kita lihat di bagian depannya, ya polanya sama gitu. Ini dari Jabesisi kita melewati Candi Bentar di sini ya, melewati Candi Bentar di sini, terus kemudian masuk ke dalamnya, lalu kemudian untuk mencapai area peribadatan yang paling suci itu harus melalui dari Kori Agung yang ini. Kamu perhatikan pintunya sangat sempit. Artinya apa? Artinya sekian ratus orang mau datang beribadah pun harus masuk satu-satu. Ya kan? Jadi tidak bisa seperti kebudayaan Barat, tempat ibadahnya seperti misalnya Gothic gitu ya. Kalau masa Gotik itu orang untuk memasuki tempat ibadah pintunya aja, pintu depannya aja ada 6 gitu, 6 daun, 3 pintu sebenarnya. Bisa orang bisa datang dari mana saja dan dengan bebas memasuki kayak gitu ya. Ini nggak bisa seperti itu. Nah, era sebelum Gotik di Eropa itu adalah era yang sama juga waspada seperti era di Bali. Nah, oleh sebab itu kalau teman-teman bandingkan di era sebelum Gothic yaitu Romanesque gitu ya, yang terjadi persis kayak di Bali ini gitu. Temboknya tinggi, aksesnya sempit, jendelanya kecil-kecil kayak gitu ya, bangunan tinggi. Kenapa? Karena Romanesque juga waspada gitu. Waspadanya sama siapa? Waspada sama suku-suku barbarian itu ya, yang kemudian banyak menguasai Eropa setelah decline-nya Romawi. Kamu ngelihat nggak persamaannya di situ? Ada Romawi yang kemudian decline, lalu kemudian orang merasa terancam, lalu kemudian membuat arsitektur yang waspada dan tertutup, gitu ya. Ini kan sama.
Majapahit decline, lalu kemudian uh, merasa harus lebih waspada, lalu kemudian membangun satu arsitektur yang lebih defensif, lebih tertutup gitu ya. Nah, setelah lewat pintu yang terakhir, suasana menjadi lebih enak nih di bagian dalamnya. Gitu ya. Ini kan kita melewati pintu Kori Agung ini di sini. Ini bagian suasana di bagian dalamnya lapang, luas, lowong gitu. Jadi ada kelegaan sepertinya ya ketika kita memasuki benteng dengan dua buah pintu yang tebal gitu ya. Dan pintu itu ada penjaganya juga tuh. Nih kayak gini. Ya, ini yang di pura di Ubud, nyaris di original location-nya uh, kedatangan para uh, petinggi Majapahit itu ya. Ini pintunya kecil begini, lalu kemudian ada dua sosok yang menyeramkan yang menjadi gatekeeper-nya, penjaga pintunya, dan kamu lihat di bagian atas, ya, ini juga ada yang jagain nih. Secara fisik mungkin tidak ada masalah, tapi secara visual ini menimbulkan rasa aman, nyaman kepada orang yang memang mengerti nilai-nilai dan hidup di dalam nilai-nilai di daerah ini, gitu ya. Ini Kori Agungnya, ini Candi Bentarnya itu seperti ini. Jadi melalui yang ini dulu, baru kemudian melalui yang ini, ya. Ini bagian depannya. Ada sosok yang tinggi sendiri yang menyerupai menara, gitu ya. Atau mungkin juga ini ada kaitannya dengan common mental mappingnya kita, gitu ya. Kalau bikin tempat ibadah itu senang sekali ada satu yang towering light, gitu ya. Kalau di masjid itu minaret, kalau di bikin gereja itu menara lonceng, kalau bikin pura itu ada balai kulkulnya, dan kemudian ya rata-rata kepercayaan leluhur yang sudah dianut lama di Indonesia itu senang sekali dengan bentuk-bentuk yang ada towernya gitu. Ini di Ubud ini salah satu yang paling pura desa yang paling komprehensif dan paling serius gitu ya penataannya di Pulau Bali. Nah, ini Santa Maria Immaculata di Tabanan. Ini gereja. Ini gereja, ya. Dan sampai bisa kayak begini pengaruhnya, gitu loh teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman lihat ada candi bentarnya juga di depan sini, lalu kemudian ada korinya di sini. Cuman memang ada sedikit perbedaan. Ini korinya pintunya ada 3. Ya, pintunya ada 3. Mungkin karena pengaruh dari arsitektur Gothic ya. Ini gereja Katolik, adanya di Tabanan Kota gitu ya. Tabanan itu kalau kalian dari Gilimanuk mau masuk ke Denpasar, 30 km sebelum Denpasar itu belok ke kiri, nanti memasuki kota Tabanan akan ketemu dengan pura ini. Ini legasinya dari arsitektur Bari di zaman modern. Coba kalian perhatikan. Ya, korinya sama meskipun pintunya jadi ada 3, tapi pintunya juga dimensinya tetap sempit-sempit, lalu kemudian ada gatekeeper-nya, diperhatikan ya. Gatekeeper-nya, cuma gatekeeper-nya beda dengan gatekeeper yang di pura. Ini lebih kepada sosok angels gitu ya, angels like, malaikat gitu. Nah, vertikalismenya sama gitu ya. Pola-polanya sama, material sama, coba kalian perhatikan. Ini batu padas, kemudian bata merah yang disusun dengan tidak pakai siar sama sekali gitu ya, jadi dilengketkan dengan semen merah gitu. Oke ya, ini saya senang nih foto yang ini salah satu foto saya yang pernah dimuat di harian Kompas. Tapi udah agak lama juga sih, beberapa tahun silam gitu ya. Nah jadi bayangkan pengaruhnya itu bukan hanya sampai ke pura saja,
tapi juga sampai ke gereja. Masjid gimana? Nanti kita lihat habis ini, gitu ya. Ini rumah yang kita pelajari kemarin ya. Rumah yang ada tempat peribadatannya. Ini sanggahnya di sebelah sini nih. Ya, ini tempat beribadah. Lalu kemudian ini yang merupakan rumah-rumah yang sifatnya itu compound gitu ya. Jadi terpisah-pisah antara rumah inti, rumah bagi anak, rumah bagi ibu, rumah macam-macam gitu ya. Dan kemudian sentralnya itu adalah ini, natah. Ya. Natah itu adalah di mana aktivitas itu menemukan tempatnya untuk berkumpul, berinteraksi gitu ya. Tapi kalau yang lebih private, dia akan masuk ke masing-masing bagian rumah gitu. Yang ini untuk kepala keluarga misalnya, ini kemudian punya fungsi yang lain lagi. Yang bagian paling, masih ingat kan penataan dengan konsep mandala? Ya, nah, dengan konsep mandala itu menempatkan sanggah itu di tempat yang paling kepala, sementara kaki itu untuk fungsi-fungsi utilitas seperti dapur, tempat mandi, ya kadang-kadang juga diletakkan kandang ternak seperti itu ya. Nah, ini saya ambil di rumah seorang sahabat di Ubud yang hari-hari ini difungsikan juga sebagai tempat homestay, gitu ya. Nanti kalau kamu mau ke Ubud dan kemudian kamu suka di tempat ini, gitu ya, mau merasakan bagaimana suasana rumah Bali dengan kehidupan Bali yang sebenar-benarnya, gitu ya, kamu boleh hubungi bapak pemilik rumah ini atau hubungi saya aja, nanti saya hubungkan sama beliau. Oke ya, nah kira-kira itu yang bisa disampaikan. Nah, sambil kalian berpikir untuk mungkin mengajukan pertanyaan gitu ya, saya mau bagikan satu yang cukup menarik nih. Sebentar. Tas simbol kerukunan umat beragam di Bali. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Ini tentang masjid di Bali. Melihat dari depan Masjid Al-Hikmah yang berlokasi di Jalan Soka, Kesiman, dan Pasar Bali ini mirip dengan pura. Ukiran khas bangunan Bali sangat kental, menghiasi bangunan Masjid Al-Hikmah, mulai dari gapura, pintu, dan jendela masjid. Masjid ini dibangun oleh Haji Abdurrahman pada tahun 1978. Awalnya masjid bentuknya seperti biasa pada umumnya. Tapi di tahun 1995, arsitektur masjid ditambahi dengan gaya bangunan khas Bali. Ukiran kayu pada pintu dan jendela merupakan karya asli seniman asal Bali. Bahkan seni ukir ini merupakan paduan seni ukir Jawa dan Timur Tengah. Masjid ini menjadi simbol kerukunan umat beragama di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Itu adalah simbol dari kerukunan kami, kolaborasi kami sebagai warga minoritas yang datang di Bali. Kenapa kami selalu menonjolkan seni style Bali itu. Itulah bentuk kami menghormati kearifan lokal. Dan ternyata tahun 78 sampai hari ini, bahkan detik ini, kami semakin akrab, semakin dekat dengan lingkungan. Umumnya semua warga yang ada di lingkungan masjid, khususnya pada warga Bali. Dalam kondisi namun karena mewabahnya virus corona dan imbauan dari pemerintah untuk beribadah di rumah, terkadang jemaah yang datang hanya 3 hingga 5 orang saja. Kade Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Halo, assalamualaikum.
Pak Punten Pak, suaranya masih di mute ya? Dari 1489 itu masyarakat Majapahit yang mengungsi ke Bali, ternyata itu menjadi satu starting point gitu, di mana Bali kemudian berkembang. Ya, kita nggak bicara lagi soal, kalau sekarang ya, dalam konteks sekarang kita udah nggak bicara lagi mengenai misalnya budaya dominasi Hindu atau budaya, udah nggak seperti itu gitu loh. Jadi setelah 500 tahun berlalu, ternyata apa yang terjadi dulu itu menjadi satu landasan di mana itu berkembang menjadi satu budaya Bali yang holistik gitu. Ya. Satu kebudayaan Bali yang menyeluruh. Jadi dia sudah nggak pandang misalnya budaya Barat, budaya, ya udah nggak ngomong lagi agama apa gitu ya, kepercayaan apa gitu. Pada akhirnya itu semua lebur menjadi satu budaya dan arsitektur Bali gitu. Ya, saya punya banyak penelitian mengenai gereja-gereja Bali gitu ya, mengenai masjid di Bali gitu, dan semuanya kemudian lebur menjadi satu budaya Bali, meskipun dia tetap mempertahankan nilai-nilai, misalnya kalau di Kristen mungkin nilai-nilai Kristianitasnya itu tetap dia pegang gitu ya, tapi kemudian budaya Bali itu mewarnai dari aktivitas, tata nilainya juga gitu ya, dan terutama artefaksnya gitu ya. Arsitektur itu kan hanya muter-muter di tiga itu aja kan, artefaks ya, fisik, kemudian activity ya, aktivitasnya di dalamnya, kemudian tata nilai yang melandasi itu. Nah, itu secara holistik itu udah terangkum semua tuh. Ya. Ada satu lagi masjid yang menarik nih. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pengen kasih lihat sama kalian. Bentar ya. Orang bilang ini masjid di atas awan. Ya, di Karangasem, itu ya. Jadi katanya kalau datang ke sini nih, awan ada di bawah kita, ini masjidnya di atas. Indah banget, ya. Dan ini ada komunitasnya juga. Di sini ternyata mereka itu adalah komunitas Islam di Bali yang sangat tua gitu. Saya bacakan ya, ini Kepala Dusun Tabuan, Mahyoden, menuturkan umat Islam di sana itu sudah ada dari abad ke-17. Dari mana coba? Kala itu Raja Karangasem melakukan ekspansi wilayah hingga ke Pulau Lombok, sehingga pulang ke Karangasem sejumlah penduduk Lombok ikut diajak untuk membantu kerajaan. Ini yang tadi kita sempat bahas gitu ya, tentang bagaimana setelah kedatangan para Majapahit itu ke Bali, kerajaan Bali secara budaya, secara iptek, secara militer itu kemudian sangat menjadi berlipat ganda kekuatannya, sehingga kemudian bisa melakukan ekspansi kemana-mana. Salah satunya yang ini, gitu, yang di Karangasem ini. Ini saya baru ketemu di web, sambil kepikiran nanti kapan-kapan kalau saya riset lagi ke Bali bisa mampir nih. Ya, nanti saya bagikan ke kamu deh kalau saya udah ke sana. Oke ya, jadi kira-kira kayak begitu, dan ini adalah bagian yang terakhir dari pembahasan kita mengenai Bali ya. Nah, gimana? Sampai di sini tuntas ya? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan masukan juga, silakan. Randy mungkin? Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Karis Akbar. Pak, tadi saya lihat kalau di Pura itu material bahannya itu dari bata merah Pak ya? Yes. Apakah bata merah itu adopsi dari arsitektur Majapahit
atau ciri khas Bali sendiri. Terus itu kan tadi saya ngelihat susunan batanya itu rapat gitu Pak ya. Itu kalau boleh tahu komposisinya apa tuh Pak untuk merekatkan bata satu sama lain sampai membuat si si puranya itu nggak punya kolom atau balok sebagai tiang utamanya gitu. Jadi kan tadi saya lihat mengandalkan bata itu sendiri gitu Pak ya, susunan bata itu. Ya, betul. Kalau boleh tahu komposisi untuk merekatkan bata satu sama lain itu apa Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang cakep banget dari Mas Akbar. Nah, teman-teman gini, kalau kalian perhatikan arsitektur Majapahit gitu ya, dari kuliah-kuliah yang sebelum ini, kalian akan notice bahwa Majapahit itu sudah sangat industrialis, itu kerajaan yang sangat maju banget gitu ya. Dan saya sudah memperlihatkan bahwa kehidupan di saat itu sudah mirip-mirip aja dengan kehidupan di masa sekarang gitu. Cuman bedanya mungkin nggak ada mobil gitu ya, mereka masih pakai kuda. Kira-kira saya membayangkan ya, itu mirip-mirip dengan masa puncak kejayaannya Romawi kalau di Eropa gitu. Jadi ada satu masyarakat yang sudah mengindustri gitu ya. Nah, salah satu industri apa yang tumbuh di situ? Kota Majapahit itu kan sangat urban ya. Kita sudah bahas. Nah, kota yang sangat maju itu butuh industri konstruksi yang juga maju kan? Karena ada material yang kemudian harus disiapkan, yang harus dibuat. Nah, kalau teman-teman lihat gedung-gedung Majapahit itu kan banyaknya bata. Dia sudah nggak pakai sistem batu alam seperti era-era sebelum Romawi itu ya. Nah, dia sudah maju banget nih kerajaannya. Jadi memang sudah menggunakan bata yang dicetak dan diproduksi massal secara industri. Oke. Nah, ketika budaya ini kemudian mencapai juga di Bali, kita nggak bisa memungkiri bahwa ya memang yang di Bali itu juga pada akhirnya mendapatkan pengaruh Majapahit di dalam industri konstruksinya. Dugaan saya memang kalau kita lihat ya di arsitektur Bali Mula itu sudah ada penggunaan bata kayak gitu ya. Tapi yang paling masif dan paling komprehensif, rapih dan industri gitu ya, bersifat yang terlihat industri gitu, itu di setelah era Majapahit gitu. Jadi memang kamu perhatikan aja candi-candi Majapahit gitu ya, kemudian bandingkan dengan pura-pura di Bali. Memang materialnya sama, ya, si bata merah itu. Akhir-akhir ini memang sudah banyak bergeser ke material yang lain gitu ya. Tapi bata merah itu memang menggunakan memang dari Majapahit asalnya. Terus tadi pertanyaannya Akbar, Akbar mengenai bagaimana teknik untuk membuat bata bisa seperti itu ya, tanpa siar kayak gitu. Somehow mereka menggunakan semen merah. Semen merah itu adalah dari tanah liat atau bata yang kemudian ditumbuk hancur, halus gitu, kemudian Oke, ada aditif tertentu yang mungkin kita nggak terlalu tahu gitu ya, itu bagiannya para undagi di situ. Tapi memang materinya itu seperti itu, gitu loh. Ya, jadi memang bata yang ditumpuk dan disusun seperti itu. Terus pasti kemudian akan timbul pertanyaan kan, lengketnya gimana? Lengketnya ya dari aditif itu dan kemudian dari gravitasi, gitu loh. Ya, karena itu kan bata itu berat, jadi dia lengket dengan gravitasi. Kalau kalian tanya mengenai gaya lateralnya, nggak ada, gitu loh. Jadi memang itu kelemahannya. Kalau dia menghadapi gaya lateral, sering sekali pura itu dengan mudah gitu ya. Yang terutama yang tinggi seperti Candi Bentar dan Kori Agung gitu, kemudian bisa runtuh dengan
lebih mudah gitu. Itulah sebabnya Empu Kuturan pada masa tahun 1000-an Masehi itu yang kita pelajari minggu kemarin gitu ya, bagaimana dia kemudian meletakkan banyak dasar yang kemudian dikembangkan oleh penerus-penerusnya seperti Nirarte ini gitu. Tapi salah satu yang kemudian memperkenalkan bentukan-bentukan menggunakan struktur kayu, struktur rangka kayu, seperti kalau meru itu kan dia pakai kayu ya. Nah itu adalah di zaman Empu Kuturan itu diperkenalkan. Kenapa? Karena banyak sekali bangunan bata atau bangunan batu yang kemudian ketika terjadi gempa itu rubuh gitu. Nah, kenapa sampai saat ini masih dipergunakan teknologi yang seperti itu ya? Walaupun sudah terbukti bahwa dia tidak ampuh menghadapi gaya gempa. Somehow orang sulit berubah gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, citranya memang bagus banget ya. Dan yang ketiga, Bali itu jarang gempa. Meskipun kalau gempa ya gempa terbesar yang terakhir terjadi itu kalau nggak salah tahun 1980 gitu ya. Ini udah berapa tahun yang lalu itu. Ya memang banyak yang rusak gitu dengan cara pembangunan yang seperti sekarang. Tapi setelah di recover kembali gitu ya, tetap kan sampai sekarang berdiri dan nggak ada gempa lagi gitu loh. Jadi itu mungkin yang kemudian membuat orang juga ya ngapain berubah gitu loh. Ya udah aja, kita serahkan aja. Orang Bali kan sangat percaya bahwa kalau kita hidup harmoni dengan alam, ingat pada dewata selalu gitu ya, maka kita akan dijauhkan dari bencana, dari kesusahan seperti itu. Sehingga oke, penggunaan bata seperti yang disampaikan oleh Akbar tadi dengan teknik yang sama itu terus dilakukan sampai dengan hari ini. Oke ya, terjawab kah? Ya Pak, artinya kalau misalnya itu arsitektur Bali ingin diaplikasikan di lokasi atau di tempat yang bisa dibilang mungkin rawan gempa, itu butuh modifikasi Pak ya? Pasti butuh modifikasi, tapi kamu bisa lihat di mana sih arsitektur Bali kemudian diaplikasikan di luar Bali, itu sedikit gitu ya. Dan ada modifikasi yang kemudian dilakukan bahwa di belakangnya itu dipasang struktur rangka, lalu kemudian bata itu menjadi pengisi atau ornamen di depannya. Itu sering sekali terjadi. Dan bahkan di Bali juga terjadi seperti itu. Jadi ada perkembangan seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan menara untuk Balai Kulkul itu ya, itu ada yang tetap seperti dulu, jadi di dalam itu memang masif itu tumpukan bata, tapi ada yang di dalamnya kosong, dijadiin tempat genset lah. Ini kan berbicara kehidupan yang lebih modern gitu ya. Jadi dibuat dengan struktur rangka, kemudian bata itu disusun di sekelilingnya, gitu ya, membentuk satu menara yang juga tinggi, tapi di dalamnya kosong, gitu. Nah itu kan lebih aman terhadap gaya lateral atau gempa gitu misalnya ya. Ya jadi benar yang dikemukakan oleh Akbar bahwa ada modifikasi yang dilakukan gitu. Dan itu nggak cuma di luar dari Bali gitu loh. Jadi di Bali sendiri sudah mulai ada, tapi sedikit sekali gitu ya. Saya tidak banyak menyaksikan modifikasi seperti itu. Tapi mungkin pada tahun-tahun mendatang akan lebih banyak gitu ya, karena dia lebih efisien di dalam pemanfaatan ruang gitu ya. Dan kemudian lebih aman terhadap juga, dan lebih murah, jangan salah. Lebih murah pastinya kalau kita membuat dengan sistem struktur rangka beton bertulang kayak gitu. Pasti akan jauh lebih murah daripada kalau full of bata yang kemudian disusun menyerupai menara kayak gitu. Ya, oke? Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi nggak teman-teman?
Ya, karena nggak ada. Oke, saya sudahi dulu ya kalau gitu kuliah kita. Nah, ini terima kasih buat teman-teman yang sudah datang, terutama teman-teman kelas B ya, yang bolak-balik terpaksa saya alihkan ke ke hari Sabtu ini. Hmm, Mudah-mudahan kalian nggak terlalu terganggu karena mungkin saya tahu kalian pasti ada yang tetap kerja di hari Sabtu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya jadwal yang lebih ajak lagi ini. Nah, teman-teman, kalau bisa buat yang bisa aja hidupkan kamera, saya mau ambil bukti kuliah. On cam, please. Oh, ini tuh wajahnya Mas Andri. Oh, ini juga wajahnya. Oke, Mas Nana. Tuh kan kalau kalian hidupin kamera baru saya bisa lihat wajahnya. Ini Akmal, kamu pakai background yang sama kayak saya tadi ya? Saya aja udah ganti, kamu masih pakai yang itu. Ah, nggak kelihatan serius tuh backgroundnya. Oke, teman-teman berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Saya undur diri dulu ya. Sama-sama, tetap Terima kasih, sehat. Pak. Salam sehat selalu. Makasih, Pak. Oke. Mari pamit, Pak. Mari.